Maka seperti guru-guru yang pernah kita pelajari, yang mengajarkan, saya peluk, saya bilang, sabar, hidup ini adalah cobaan. Lalu ada sedikit uang di dalam kantong, saya berikan, saya bilang, mudah-mudahan ini cukup untuk beberapa hari. Memang yang apa engkau lakukan itu salah, tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tetapi demi anak-anak, demi istri, demi keluarga, engkau bekerja keras hingga tidak tahan berpuasa. Ini uang mudah-mudahan cukup untuk beberapa hari, dan untuk selanjutnya aku bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan engkau mendapatkan rezeki yang banyak. Ada juga Pak, mohon maaf, seorang PSK perempuan yang bekerja kadang di karaoke, di tempat-tempat hiburan malam. Kita tidak tahu Pak, di rumahnya ada anak yatim, atau keluarganya yang tidak mampu, atau orang tuanya yang rentan. Kita tidak tahu. Walaupun pekerjaan mereka dianggap hina di masyarakat, tetapi mereka menghidupi anak istri, mereka menghidupi anak-anak dan keluarganya di rumah. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada sesama manusia, Pak. Saya ingat suatu saat ada seorang seorang ustadz yang bermimpi kepada Rasulullah SAW. Selama 3 malam berturut-turut dia bermimpi bahwa Rasulullah SAW menitipkan salam kepada seseorang juga. Kata Rasulullah, tolong titipkan salamku kepada si A yang berada di kota B. Selama 3 malam berturut-turut Pak bermimpi. Apa gerangan Rasulullah SAW menitipkan salam kepada orang tersebut? Maka dicarilah Pak. Ternyata orang yang dititipkan salam Rasulullah SAW tersebut berada di bar Pak, berada di tempat karaoke Pak. Dan dia berkata, apa tidak salah Rasulullah SAW menitipkan salam kepadanya? Lalu disampaikanlah salam Rasulullah dan dia berkata, apa sebenarnya amalan engkau sehingga Rasulullah SAW menitipkan salam sedangkan engkau berada di tempat yang seperti ini? Maka orang tersebut mengatakan bahwasanya sebagian daripada gajiku aku berikan kepada anak yatim piatu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saja orang tua kita masih hidup, berbaktilah Pak. Kalau sudah meninggal, maka pintu rahmat itu telah tertutup Pak. Seorang ulama besar di zaman dahulu, begitu orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, dia menangis meraung-raung. Maka kata muridnya yang banyak tersebut mengatakan, hai Syekh, bukankah engkau orang yang soleh, engkau orang yang berilmu, engkau orang yang beradab, kenapa setelah orang tuamu meninggal engkau menangis sejadi-jadinya? Maka kata saya tersebut, aku bukan menangisi orang tuaku, aku bukan menangisi takdir yang diberikan Allah kepadaku, tetapi aku menangisi bahwa pintu rahmat di rumahku telah tertutup. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, ziarahi kuburnya Pak, datangi kuburnya. Beda Pak, kita berdoa di rumah dengan mendatangi langsung kuburnya itu berbeda. Walaupun pendengaran dan penglihatan orang-orang yang di dalam kubur itu Pak lebih tajam daripada kita yang ada di bumi ini. Sering-seringlah meminta doa kepada orang tua kita, karena orang tua kita sekali mengangkat tangan Pak, 70 hijab terbuka Pak. Artinya apa? 70 macam dinding itu akan terbuka dan doa tersebut akan naik ke atas langit Pak. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita, begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita berdoa kadang terdinding dengan seringnya kita bermaksiat kepada Allah, sering kita berbohong, sering kita menggibah, mengadu domba. Maka tidaklah sampai doa-doa kita. Tetapi kalau orang tua kita yang berdoa, maka 70 hijab terbuka Pak. Kalau orang tua kita menyuruh kita membeli ikan, nak minta tolong belikan ikan ke pasar, nah itu contoh yang wajib. Seperti
kita sholat, kita berpuasa, itu wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Seperti itu juga kalau kita orang tua kita minta belikan ikan ke pasar, maka wajib kita pergi belikan. Lebih baik lagi uangnya dikembalikan pakai uang kita sendiri. Begitu kita sampai di pasar, kita ingat, Pak, oh bapak saya suka makan kue-kue kering, oh ibu saya suka makan buah, maka kita belikan lagi, Pak. Nah itu sunnah, Pak, seperti itu. Jadi membelikan ikan itu karena perintah orang tua, itu kewajiban. Lalu kita masih punya uang di kantong, kita belikan buah-buah kering atau kue-kue kering atau buah, maka itu seperti sunnah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang ingin lebih dekat kepadaku, maka perbanyaklah sunnah, maka kerjakanlah sunnah-sunnahku. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan maghfirahnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberikan keselamatan dan terhindar daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Wahazam ini mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunatan witri salasa jami'atan rahimakumullah.